Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 5 MINU Banat Kudus. Bu Heni harap kalian masih semangat walaupun pembelajaran kita secara daring, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang pertama pada semester genap ya. Materi pertama adalah tentang Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi wafat. Jadi setelah Nabi wafat, umat Islam yang dulu dipimpin oleh Nabi Muhammad digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang sahabat Nabi ya. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada semester kedua ini kita akan mempelajari biografi dan perjuangan mereka dalam memperjuangkan agama Islam serta bagaimana kekhalifahan mereka ketika memimpin umat Islam ya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang biografi dan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam agama Islam sehingga layak menjadi khalifah yang pertama. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau itu adalah Abdul Ka'bah. Tetapi setelah beliau masuk Islam, namanya diganti oleh Nabi Muhammad menjadi Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi ya. Beliau ini lahir sekitar tahun 573 Masehi atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad lahir, 2 tahun kemudian baru Abu Bakar. Beliau ini berasal dari Bani Taim. Bani Taim ini termasuk suku Quraisy. Kemudian beliau ini juga berasal dari keluarga terpandang dan keluarga dari saudagar kaya ya. Jadi Abu Bakar ini termasuk orang kaya. Pekerjaan beliau adalah pedagang baju yang sangat sukses. Ayahnya bernama Abu Quhafah dan ibunya bernama Ummu Khair. Beliau mempunyai gelar beliau ada 3. Yang pertama adalah As-Siddiq, yang artinya membenarkan. Karena apa? Karena ketika peristiwa Isra Mi'raj ya, dulu Nabi Muhammad pernah Isra Mi'raj ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan naik ke langit Sabtu ke Sidratul Muntaha ya, dan membawa perintah Allah agar kaum Nabi Muhammad ini sholat 5 waktu. Semua tidak ada yang percaya, tidak ada yang membenarkan peristiwa tersebut kecuali Abu Bakar. Abu Bakar menjadi sahabat Nabi yang pertama yang membenarkan dan percaya terhadap apa yang diceritakan oleh Nabi. Walaupun tidak masuk akal kejadian tersebut, tapi Abu Bakar percaya bahwa itu benar adanya. Maka Abu Bakar diberi gelar oleh Nabi Muhammad As-Siddiq, yang artinya membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, beliau mempunyai gelar Atik, yang artinya tampan, karena menurut putri beliau Aisyah pernah menceritakan sosok Abu Bakar itu bagaimana. Beliau itu berkulit putih, kurus, kedua pelipis matanya tipis ya, pinggangnya kecil, kemudian wajahnya selalu berkeringat, matanya hitam, berkening lebar, dan selalu mewarnai jenggotnya dengan memakai hinai maupun khatam. Nah itulah
gambaran seperti itu, sehingga Abu Bakar ini diberi gelar Atik karena ketampanannya. Kemudian beliau juga diberi gelar Bakar, Abu Bakar ya, yang artinya segera. Karena apa? Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul, Abu Bakar ini adalah sahabat pertama yang segera masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad ini mendakwahkan agama Islam kepada para sahabat dan para kerabatnya, Abu Bakar ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian silsilah Abu Bakar bertemu dengan Nabi Muhammad ini pada Murrah bin Ka'ab. Jadi kalau ditarik silsilahnya atau garis keturunannya, silsilah Abu Bakar dan silsilah Nabi Muhammad ini bertemu pada Murrah bin Ka'ab. Kemudian beliau ini mempunyai istri. Beliau menikah yang pertama dengan Qutailah binti Abdul Uzza. Dari pernikahan beliau dengan Qutailah, beliau mempunyai anak Abdullah dan Asma. Kemudian beliau juga menikah dengan Ummu Rauman binti Amir bin Uwaimar ya. Dan dari pernikahan tersebut beliau mempunyai anak Abdurrahman dan Aisyah. Aisyah ini yang kelak menjadi istri Nabi ya, yang masih kecil dan dinikahi oleh Nabi. Jadi Abu Bakar juga termasuk mertua Nabi. Kepribadian yang menonjol dari Abu Bakar, Abu Bakar ini selalu berakhlak mulia ya. Ketika dulu sebelum beliau menganut agama Islam, ketika masyarakat Arab ini masih bersifat jahiliyah itu mabuk-mabukan, berjudi ya, kemudian membunuh bayi perempuan yang baru lahir, itu Abu Bakar tidak pernah melakukan hal-hal jahiliyah ya. Akhlaknya selalu mulia. Beliau juga orang yang dermawan. Karena beliau orang kaya, beliau tidak segan memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian beliau adalah orang yang jujur, rendah hati, dan cerdas sekali ya. Kemudian beliau ini orang pemberani dan berjiwa sosial yang tinggi. Kemudian beliau karena kecerdasannya dan keluasan ilmunya, ini banyak ilmu yang didalami oleh beliau. Beliau ini ahli dalam bidang sastra, kemudian juga sejarah, tafsir mimpi, dan ilmu nasab. Ilmu nasab itu adalah ilmu keturunan atau silsilah ya kalau zaman dahulu. Kemudian beliau ini wafat pada usia 63 tahun, 2 tahun setelah Nabi wafat, dan dimakamkan di samping Nabi Muhammad, yaitu di Raudhah yang sekarang berada di lingkungan Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian peran Abu Bakar As-Siddiq dalam memperjuangkan agama Islam. Yang pertama, beliau ini adalah as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu apa? As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau masuk Islam pada usia 30 tahun. Jadi ketika usia Nabi Muhammad 40 tahun, Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Kemudian Nabi mendakwahkan kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, kalau orang yang pertama kali masuk Islam itu adalah istri Nabi, yaitu Khadijah. Kemudian sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar ya. Jadi laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar, sahabat Nabi. Kemudian beliau juga mengajak para sahabatnya untuk masuk Islam. Beliau juga mendakwahkan Islam kepada para sahabatnya, diantaranya itu ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf ya, kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian
karena kedermawanan beliau ini sering membebaskan para budak. Dulu zaman jahiliyah banyak sekali budak-budak ya. Budak-budak itu ketika masuk Islam mereka itu dianiaya oleh majikan lah, dan ketika dianiaya majikan, Abu Bakar ini tentu saja tidak tega ya. Di antara budak-budak yang dimerdekakan ada Bilal bin Rabah, Abu Fakih, Ammar, Abu Fukaihah, Lubainah, dan banyak lagi yang lainnya. Itu dibebaskan oleh Abu Bakar, terus kemudian tidak menjadi budak Abu Bakar, tetapi sudah bebas, sudah ditebus, sudah bebas, tidak menjadi budak siapa-siapa lagi. Selanjutnya adalah menemani Nabi hijrah ke Yasrib. Jadi menemani Nabi hijrah ke Yasrib ini termasuk perjuangan beliau dalam agama Islam ya, karena beliau harus meninggalkan semua hartanya yang ada di Mekah untuk ikut hijrah Nabi ke Yasrib. Bahkan ketika Nabi dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy ya, di perjalanan menuju Yasrib, beliau menemani Nabi untuk bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Yang selanjutnya adalah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Islam. Tadi Abu Bakar adalah orang yang dermawan, beliau ini tidak segan untuk mensodakohkan hartanya. Ini terbukti ketika peristiwa hijrah ya, Abu Bakar ini menyumbangkan harta untuk bekal hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Kemudian dalam peristiwa perang Tabuk ini Abu Bakar juga menyumbangkan hartanya untuk peperangan, karena perang itu kan butuh beli senjata, butuh untuk bekal dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah ditunjuk Nabi Muhammad sebagai imam sholat jamaah. Jadi ketika Nabi Muhammad ini sudah sakit ya, sudah tidak bisa ngimami, menjelang wafatnya beliau tidak bisa ngimami, di antara banyak sahabat itu Nabi menunjuk Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat jamaah. Kemudian beliau juga selalu memberi dorongan dan semangat dan membela Nabi Muhammad dalam keadaan senang maupun susah ya. Jadi beliau ini termasuk orang yang setia dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ketika berdakwah itu banyak sekali rintangan dan halangannya, dan Abu Bakar ini termasuk orang yang setia, memberi dorongan, semangat, serta membela Nabi Muhammad. Inilah sedikit materi tentang Khalifah Abu Bakar ya, biografi dan perjuangan Abu Bakar dalam memperjuangkan agama Islam. Oke, jika ada pertanyaan bisa komen di Classroom atau lewat WA ya. Bu Hani Ahn bisa mencatat di buku catatan ya apa yang sudah Bu Hani sampaikan untuk bahan kalian belajar ya. Bu Hani akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.